Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita dapat jumpa kembali dalam materi psikologi perkembangan semester 5 ST Taruna Surabaya. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang sekarang ini adalah materi psikologi perkembangan. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, teori-teori dalam psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan, teori-teori psikologi perkembangan, kerohanian menurut Imam Al-Ghazali. Pembahasannya adalah struktur kepribadian menurut Imam Al-Ghazali. Kita akan membahas struktur kepribadian menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pada diri manusia terkumpul sekaligus 4 dimensi kejiwaan. Semuanya memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan daya masing-masing, baik yang bersifat lahiriah dan dapat diamati maupun yang batiniah atau tidak dapat teramati ya. Adapun dimensi tersebut yaitu satu, dimensi ragawi. Ragawi ya, jasad kita ya, jasad yang nampak ini, dalam bahasa Arabnya al-jism. Yang kedua, dimensi nabati, natiyah. Dan yang ketiga, dimensi hewani, hayawaniyun, hayawaniyah ya. Dan yang keempat, dimensi insani, al-insaniyah. Jiwa dan badan ya. Dan dimensi ragawi jism ini ya. Jiwa dan badan terdiri dari 2 dunia yang berbeda. Jiwa berasal dari dunia metafisik atau bersifat imaterial ya, tidak tampak ya, tidak berbentuk, komposisi ya, tidak berbentuk, mengandung daya mengetahui yang bergerak dan kekal. Sedangkan badan menurut substansi yang berasal dari dunia metafisik bersifat materi, berbentuk apa? Komposisi, tidak mengandung daya-daya dan tidak kekal. Sementara jiwa merupakan subsistem nafs, nafs jiwa, yang mana apa? Yang mana di dalamnya terdiri dari ruh, akal, dan kolbu, yang semua itu merupakan apa? Daya penggerak atau daya yang dapat mempengaruhi gerak badan. Ini menurut buku Riyadi ya, terbitan 2008. Hubungan antara jiwa, badan, dan gerak tingkah laku manusia mempunyai 2 hubungan wujud dan aktivitas. Hubungan wujud jiwa dan badan merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Karena apa? Karena jiwa diciptakan bukan karena badan, dan jiwa bukan berada dalam badan, maka jiwa merupakan apa? Substansi material, karena jiwa menempati sebuah bagian. Jadi hubungan keduanya bersifat horizontal, transendental, dan pada akhirnya hubungan keduanya akan terputus. Dan pada saat tertentu jiwa dan badan bisa kembali seperti semula dan proses kejadian semula. Menurut Imam Al-Ghazali ya, memandang eksistensi jiwa adalah sesuatu yang utuh. Beliau mendukung doktrin-doktrin yang menyatakan bahwa pusat pengalaman manusia tertumpu pada jiwanya
yang merupakan substansi yang berdiri sendiri. Karena apa? Jiwa itu mempunyai fungsi dan fakultas-fakultas. Jiwa manusia tidak terkotak secara terpisah, melainkan menyebar ke seluruh organ tubuh. Jiwa manusia terdiri atas substansi yang mempunyai dimensi dan kemampuan merasa untuk bergerak dengan yakin berupa potensi dasar yang dimiliki oleh jiwa. Melihat secara sofistik, Al-Ghazali membagi beberapa tingkatan kejiwaan, yaitu apa? Yang pertama, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Ada nafsul mutmainnah ya apa? Adalah jiwa yang berada pada perkembangan jiwa tak kalah mendapatkan ketentraman dan kedamaian karena Tuhan. Al-Ghazali juga mengutip dalam Al-Quran untuk memperkuat pendapatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Gitu ya. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah ke dalam Tuhan dalam keadaan ridho dan diridhoi sepenuhnya. Karakter jiwa ini akan menemukan ketenangan dan ketentraman jika terhindar dari godaan-godaan yang mengganggunya. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kedua, jiwa yang penuh penyesalan, nafsu lawamah, nafsu lawah. Nah, nafsu lawamah ya, nafsu yang tercela. Secara bahasa istilah lawamah mengandung arti amat mencela dirinya sendiri. Nah, jiwa ini termasuk jiwa yang menyadari pikiran-pikiran, keinginan dan celah diri sendiri. Pada taraf jiwa ini merupakan ya awal taraf rohani, karena pada taraf ini merupakan sebuah proses kembali kepada Tuhan dan proses menghilangkan pelanggaran. Jadi taraf ini adalah proses dalam pencarian Tuhan, di mana ada sesuatu yang menghendaki batinnya antara kecocokan yang mereka peroleh. Yang ketiga, jiwa yang memerintah, nafsu amarah. Pada taraf ini termasuk jiwa yang belum dimurnikan atau dibersihkan dari sumber segala jenis perbuatan untuk memenuhi perbuatan-perbuatan dengan semua yang merupakan kemurkaan, ghadab ya bahasa Arabnya, dan keinginan atau syahwat untuk menguasai jiwa. Juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 12. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ya. Ayat 12, 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Innan nafsala ammaratum bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wawasan manusia menurut Al-Ghazali tidak jauh berbeda dengan konsep ajaran Islam, karena Al-Ghazali banyak mendasarkan pemikirannya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Di samping itu, dia juga seorang mufasir dalam Islam. Salah satu kitab tafsirnya Jawahir Al-Quran. Cukuplah menjadi bukti bahwa Al-Ghazali seorang mufasir. Nah, menurut ya, buku Terbit Jaya 1994. Sungguh pun Al-Ghazali membenarkan konsep manusia menurut Islam tersusun dari jasmani dan rohani. Akan tetapi ia menekankan pengertian dan hakikat kejadian manusia pada spiritualnya, rohani atau jiwa. Manusia itu pada hakikatnya adalah jiwanya. Jiwalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Dengan jiwa manusia bias merasakan, dengan jiwa manusia bisa merasakan, bisa berpikir, bisa berkemauan dan berbuat lebih banyak. Nah,
Tegasnya jiwa itulah yang menjadi hakikat yang hakiki. Tegasnya jiwa itu adalah menjadi apa? Hakikat yang hakiki dari manusia karena sifatnya latif, lembut, rohani, rabbani, dan abadi sudah mati. Keselamatan ataupun dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat banyak tergantung pada keadaan jiwanya. Sebab jiwa merupakan pokok dari agama dan asas bagi orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Serta padanya tergantung apa? Ketaatan atau kedurhakaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwalah yang pada hakikatnya yang taat kepada Allah atau durhaka, ingkar kepada Allah. Oleh karenanya Al-Ghazali dalam mengupas hakikat manusia, beliau menggunakan 4 term ya. Yang satu al-qalb, hati, ruh, nafs, jiwa, al-aql, dan keempat ada akal. Keempat istilah ini ditinjau dari segi fisik memiliki perbedaan arti. Menurut Al-Ghazali, keempat istilah tersebut masing-masing memiliki 2 arti, yaitu arti khusus dan arti umum. Ini ruh, jiwa, al-jism. Nah, ruh, jiwa, ruh ya ruh. Kalau jiwa terdiri apa? Qalbun, hati, akal dan nafsu. Sementara jism ya jasad, ya badan, tengkorongan ini ya. Yang B, perkembangan rohani menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, perkembangan rohani ialah perkara yang terdiri dari akal, perkembangan yang nafsu, perkembangan jiwa dan roh. Maka pendidikan sejak lahir harus diberikan orang tuanya untuk menjaga akhlaknya, jangan diberi kepada orang lain untuk dijaga kecuali orang yang berakhlak mulia, baik dan kuat pegangan agamanya. Menurut Islam, perkembangan rohani insan dari kanak-kanak hingga remaja terbagi dalam 4 tingkatan. Yang pertama adalah kanak-kanak. Usia kanak-kanak ini menurut beliau adalah 2-6 tahun. Peroleh perasaan suka didampingi. Konsep ketuhanan hanya boleh difahami dalam gambaran berbentuk benda-benda atau lukisan saja. Konsep kebesaran Tuhan, nilai-nilai murni dan adab sopan peringkat biasa boleh difahami dan dihayati. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir usia 7-12 tahun. Kesediaan rohaninya mulai mantap. Pendidikan agama dan moral boleh dipelajari secara formal. Amalan rukun Islam boleh diamalkan dengan tepat. Rukun iman mulai difahami dan dihayati. Pada perkembangan selanjutnya yaitu remaja awal usia 12-15 tahun, nilai ketuhanan ataupun dosa dan pahala telah difahami secara konseptual. Memerlukan kepuasan kerohanian untuk menghadapi dugaan hidup. Pengaruh persekitaran dan rekan sebaya adalah penting dalam perkembangan rohaniah. Dilanjutkan ya, yang keempat remaja. Usia remaja ini 15-20 tahun yang mulai mempunyai pegangan yang kuat kepada agama, percaya kewujudan Tuhan, percaya itu dosa dan pahala dan hari pembalasan. Mulai memikirkan Tuhan dan sifat ketuhanan secara abstrak. Terkadang timbul perasaan ragu, gelisah dan curiga terhadap perkara yang berkaitan dengan kerohanian. Ini materi kuliah psikologi perkembangan yang kami bahas pada kesempatan ini. Teori perkembangan kerohanian Imam Al-Ghazali. Ya, gak ada pertanyaan? Langsung kita tutup aja pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.